Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Arta Siva dengan NPM 2417051015. Di sini saya akan membuat video tentang Turing Machine. Turing Machine itu diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Tujuannya adalah memformalkan konsep komputasi dan menentukan batas kemampuan mesin komputasi. Mesin Turing merupakan model teoritis komputer modern yang dapat mensimulasikan algoritma apapun. Konsep dasarnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada tab atau pita tak hingga ke kanan, kadang dianggap dua arah tak hingga, terbagi menjadi sel-sel masing-masing berisi simbol dari alfabet tab atau gamma. Salah satu simbol disebut blank simbol, menandakan sel kosong. Kemudian ada head atau kepala baca atau tulis. Dia dapat membaca simbol pada sel tab, menulis simbol baru ke sel tab, bergerak ke kiri atau ke kanan satu langkah. Lalu ada control unit atau kendali, menyimpan state atau keadaan mesin. Berdasarkan simbol yang dibaca dan state saat ini menentukan simbol apa yang ditulis, arah gerakan head, sama state selanjutnya. Terus definisi formal. Sebuah mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple. M sama dengan key, sigma, gamma, delta, key 0, key accept, dan key reject. Dengan key itu himpunan berhingga dari state atau keadaan. Sigma itu alfabet input, gamma alfabet tab, delta fungsi transisi, key 0 state awal, key accept state penerimaan, key reject state penolakan. Cara kerja mesin Turing. Mesin mulai di state awal dengan head di posisi pertama dari input pada tab. Mesin membaca simbol di bawah head lalu menggunakan fungsi transisi untuk menulis simbol baru di tab, bergerak satu langkah ke kiri atau ke kanan, berpindah ke state baru, proses berulang sampai mesin mencapai key accept, input diterima, mesin mencapai key reject, input ditolak, atau berproses tanpa akhir atau infinite loop. Contoh fungsi transisi. Misal mesin Turing dengan state key 0, key 1, key accept, dan alfabet 0, 1B. State key 0, simbol dibaca 0, simbol tulis 1, gerak R, state baru key 1. State key 1, simbol dibaca 1, state tulis 1, gerak R, state baru key accept. Jika mesin membaca 0 di state key 0, maka ia menulis 1, bergerak ke kanan dan masuk ke state key 1. Jika kemudian membaca 1, ia tetap menulis 1, bergerak ke kanan dan menerima input. Contoh kasusnya, mesin Turing yang mengenali bahasa L sama dengan W, semua himpunan W dengan 0,1, 0 dan 1, W mengandung jumlah 0 dan 1 yang sama. Cari 1, 0, ubah jadi X, menandakan sudah diproses. Cari 1, Y, cari 1, 1, ubah jadi Y. Ulangi sampai semua simbol habis. Jika semua 0 dan 1 habis bersamaan, maka diterima. Jika tersisa salah satunya, maka tolak. Jenis-jenis mesin Turing. Yang pertama ada single tab Turing machine, dia versi standar. Terus ada multi tab Turing machine, dia punya lebih dari satu pita. Terus ada non-deterministic Turing machine, memiliki beberapa kemungkinan transisi. Lalu ada multi track Turing machine, satu pita dengan beberapa jalur simbol. Lalu Universal Turing Machine dapat meniru mesin Turing lain, konsep komputer modern. Hubungan mesin Turing dengan bahasa. Mesin Turing mengenali bahasa yang dapat dikenal oleh mesin Turing, recursively enumerable language atau type 0 grammar. Hierarki Chomsky-nya dia tipe 0, recursively enumerable, mesin Turing. Terus kalau bahasanya konteks sensitif atau tipe 1 itu linear bounded automaton. Terus kalau dia konteks free, tipe 2 itu closed bound automaton. Terus kalau dia bahasa regular, dia tipe 3 yaitu finite automaton. Terus ciri-ciri mesin Turing dapat mensimulasikan komputer nyata, dapat menghentikan proses atau berjalan tanpa akhir, dapat mendefinisikan decidability dan computability, lebih kuat dari PDA atau DFA. Aplikasi konseptual digunakan untuk memahami batas komputasi, apa yang bisa dan nggak bisa dihitung. Digunakan dalam desain compiler dan parser, analisis kompleksitas algoritma, teori kecerdasan buatan, model dasar komputer digital. Nah, kesimpulannya mesin Turing itu adalah model matematika yang paling kuat untuk menggambarkan komputasi. Konsepnya menjadi dasar bagi komputer modern. Semua algoritma bisa dijalankan oleh komputer, secara teori bisa dijalankan oleh mesin Turing. Langsung aja kita ke soal. Mengapa mesin Turing sering dijadikan model dasar bagi komputer modern? Itu jawaban yang B, karena dapat merepresentasikan memori tak terbatas dan kontrol terprogram. Nih, sini ada analisis pilihan jawabannya. Yang B, ini jawaban paling tepat karena mengatakan dua ciri utama komputer modern. Yang pertama itu ada memori tetap seperti RAM atau hard disk, tempat data disimpan dan diakses. Terus control unit atau state machine seperti CPU yang menjalankan instruksi terprogram berdasarkan kondisi dan data.
Mesin Turing juga bersifat umum atau general purpose, artinya bisa menjalankan algoritma apapun jika diberikan deskripsi yang sesuai, mirip seperti komputer yang bisa menjalankan berbagai program. Mesin Turing menjadi model dasar komputer modern karena secara konseptual meniru cara kerja komputer, memiliki pita tak hingga atau memori, dan unit kendali atau kontrol unit yang menjalankan instruksi terprogram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.